Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Komalasari dengan NPM 2218186206084. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta prodi atau program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang mana saat ini saya berada pada semester 3 tentunya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk UTS mata kuliah model dan metode pembelajaran yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Pengertian metode pembelajaran menurut para ahli saya mengutip dari buku Wina Sajaya pada tahun 2016, yaitu halaman 147. Metode pembelajaran adalah suatu cara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah disusun dengan kegiatan nyata guna mencapai tujuan yang optimal pastinya. Lalu contoh dari metode pembelajaran itu sendiri, ada beberapa jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah itu adalah metode yang paling sering digunakan, di mana guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan karena tidak menggunakan media. Metode pembelajaran ceramah ini bersifat praktis dan ekonomis. Meskipun praktis dan ekonomis, guru perlu memikirkan juga bagaimana penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh siswa. Karena penggunaan metode ceramah secara terus-menerus yang hanya menggunakan lisan saja dapat menimbulkan kebosanan dan dikhawatirkan siswa tidak bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Lalu adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Penerapannya biasanya kita sebagai guru membagi siswa ke beberapa kelompok untuk memecahkan sebuah persoalan secara bersama-sama. Tujuannya, selain mampu memecahkan permasalahan, siswa juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait masalah yang dibahas, serta berani mengeluarkan pendapat serta mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan peragaan atau demonstrasi untuk memperjelas suatu teori, kejadian, atau cara kerja suatu alat. Jika pada kegiatan praktikum siswa dapat berpartisipasi dan secara langsung mencoba, pada metode demonstrasi hanya diperagakan oleh guru di hadapan peserta didik. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran menurut Hamdaya 2016 yang terdapat pada bukunya halaman 132 sampai 182. Saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual, merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya monoton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik, karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen yang membuat model kontekstual ini khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni konstruktivisme mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Lalu inquiry didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencairan dan penelusuran. Lalu bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Lalu ada model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning ini atau biasa dibilang PBL atau project berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran
project based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Project based learning adalah salah satu model pembelajaran yang paling kuat karena akan meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan melalui kontekstual. Lalu ada model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tundur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Komponen utama pembelajaran kuantum dapat berupa peta konsep, teknik memori, teknik akrostik, lalu materi yang ingin diingat, cara untuk membuat pembelajaran, lalu menyerap dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Caranya bisa sangat interaktif dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan langsung untuk mendemonstrasikan materi serta perayaan seperti motivasi untuk peserta didik. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah yang Anda ketahui tentang sistem sosial, peran guru dalam pembelajaran, serta bahkan contoh implementasinya dalam pembelajaran? Jawaban saya, sistem sosial adalah sistem sosial yang merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa, serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran. Namun, ada masanya peran guru dan siswa ini harus seimbang. Kemudian guru merefleksikan kegiatan siswa selama pembelajaran, seperti menanyai kepada siswa apa saja pembelajaran yang dapat didapatnya dan bisa dikembalikan kepada dunia nyata yang telah dirasakan oleh peserta didik. Implementasi sistem sosial dapat mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan analisa untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, melalui aktivitas pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengumpulkan informasi pada kegiatan analisa dalam rangka untuk mendapatkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap peserta didik berupa tanggung jawab, etos kerja, dan kepedulian terhadap sesama dalam satu kelompok ataupun anggota kelompok lainnya. Penerapan sistem sosial ini, guru juga dapat merefleksikan perkembangan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik pada kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan ini, diakui peserta didik berperan aktif untuk menyampaikan hasil analisis yang telah dikerjakan dalam rangka untuk menyelesaikan topik masalah yang menjadi tugasnya. Selain itu, solidaritas antara kelompok untuk mempertahankan hasil analisisnya menggambarkan ada rasa tanggung jawab pada diri peserta didik, dikerjakan bersama kelompoknya sehingga ada aktivitas upaya mempertahankan isi analisisnya saat mendapat kritikan dari anggota kelompok lain. Jadi, dengan sistem sosial ini, peserta didik dapat bersosialisasi, dapat berinteraksi dengan sama-sama teman-teman yang ada di kelasnya. Dia bisa merasakan bagaimana rasanya dikritik, lalu dapat menerima pendapat-pendapat dari kelompok lain tanpa merasa disalahkan seperti itu. Juga pada sistem sosial ini dapat menumbuhkan rasa sosialisasi peserta didik, yang mana peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, atau dia bisa melakukan interaksi dengan orang yang lebih tua tanpa merasa takut akan disalahi, karena setiap manusia itu pasti memiliki hak untuk berpendapat. Dalam sistem sosial inilah dapat dilakukannya hak-hak berpendapat tersebut. Jadi peserta didik dapat berpikir bahwa sebaiknya saya dapat berbicara sebaik itu. Jadi saya simpulkan bahwa sistem sosial ini berkaitan erat dengan interaksi sosial, baik itu peserta didik dengan peserta didik dengan guru, atau peserta didik dengan masyarakat umum.
karena sistem sosial sangatlah penting untuk pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, peran guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru berperan dalam menciptakan suasana belajar. Jika guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang bisa membuat siswa peserta didik fokus kepada guru, berarti guru tersebut telah menjadi suatu contoh yang baik, telah melaksanakan perannya dengan baik. Guru melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kekondusifan kelas dan terlaksana dengan baik kegiatan belajar mengajarnya. Kelas yang rapi, nyaman, tenang, pasti kegiatan belajar mengajarnya dapat berjalan dengan baik. Tidak seperti kelas yang terasa suntuk, kotor, itu bisa dikatakan tidak baik. Berarti guru tidak melaksanakan perannya dengan baik. Jadi, guru itu memiliki peran yang sangat besar dalam proses belajar mengajar. Dengan guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat menciptakan rasa sungkan kepada peserta didiknya, maka peran guru tersebut telah tercapai sebelum itu. Maka dari itu, banyak sekali guru yang harus fokus kepada peran-perannya tersebut dahulu. Juga guru tidak hanya berperan di sekolah saja, guru bisa membentuk karakter peserta didik. Dari bagaimana guru itu membentuk karakter peserta didik, dan dari situlah peserta didik akan merasa, wah, ini guru yang baik, seperti itu. Jadi guru benar-benar sangat berperan dalam kehidupan peserta didiknya. Ada baiknya kita sebagai calon-calon guru dapat melakukan peran-peran guru setelah kita menjadi guru besoknya. Pertanyaan yang ketiga adalah menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kontekstual. Pengertian dari model pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Dikutip dari buku Ngalimun, tahun 2014, halaman 162. Dalam model pembelajaran kontekstual ini terdapat 7 sintak model, yaitu yang pertama, modeling. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan mengenai tujuan dan kompetensi, bimbingan, dan motivasi kepada peserta didik. Lalu yang kedua ada inquiry. Tahap ini terdiri atas pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga ada questioning. Pada tahap ini guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, mengevaluasi, dan juga dalam generalisasi. Lalu yang keempat ada learning community. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Lalu yang kelima ada constructivism. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Lalu yang keenam ada reflection. Tahap ini sesuai namanya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Lalu yang kegiatan yang terakhir yaitu authentic assessment. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Lalu ada sistem pendukung. Tersedianya buku-buku cerpen, laptop, media audiovisual, dan suasana belajar yang mendukung dapat mendukung dilaksanakannya model pembelajaran kontekstual. Dalam hal ini, sistem pendukung tidak hanya mencakup material fisik, tetapi termasuk juga non-fisik. Dibutuhkannya media pendukung non-fisik ini
berupa kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Misalnya, kemampuan menggunakan metode ilmiah atau kemampuan menggunakan alat, sedangkan material fisik berupa media pembelajaran, lembaga kerja peserta didik atau yang biasa disebut LKPD, lalu buku, jurnal, dan lain sebagainya. Melalui sistem pendukung ini, kegiatan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada dampak pelajaran. Pada Utaminingsih 2019 halaman 20, setiap penerapan model pembelajaran membawa dampak instruksional dan pengiring. Begitu pula dengan penerapan model kontekstual teaching and learning, menciptakan pembelajaran bermakna di mana materi yang disampaikan dikaitkan dengan lingkungan atau pengalaman siswa secara nyata. Lalu ada model pembelajaran kooperatif, di mana pengertian dari model pembelajaran kooperatif ini adalah saya mengambil satu tipe, yaitu model Numbered Heard Together atau yang biasa disebut NHT. NHT ini pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Lebih lanjut, Kagan menjelaskan model pembelajaran Numbered Heard Together atau NHT ini secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajaran. Sintaks model pada Numbered Heard Together ini ada 4. Yang pertama penomoran, lalu ada pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, serta menjawab. Pada penomoran, guru membagi siswa ke dalam kelompok 4-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. Siswa menerima arahan guru atau menerima instruksi yang diberikan guru. Lalu fase yang kedua, pengajuan pertanyaan. Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. Siswa mencatat pertanyaan atau menerima pertanyaan yang sudah diberikan guru. Lalu ada berpikir bersama. Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. Guru mendampingi siswa dalam menjawab pertanyaan. Pastinya itu harus dilakukan. Guru harus selalu mendampingi peserta didik agar tidak salah arah. Lalu ada menjawab. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Lalu ada sistem pendukung model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Sistem pendukung menurut Ibrahim dalam Susanto 2014 halaman 232 terdiri dari guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat skenario pembelajaran atau SP, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dampak pembelajaran model kooperatif tipe NHT, pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heard Together atau NHT lebih bagus dibandingkan menggunakan metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah adalah memperbaiki kehadiran siswa, penerimaan terhadap individu lebih besar, perilaku untuk mengganggu lebih kecil, serta konflik antara pribadi berkurang, lalu pemahaman yang lebih mendalam, serta meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan serta toleransi, lalu hasil belajar lebih tinggi. Sekian jawaban untuk pertanyaan dari tugas UTS saya dari mata kuliah
model dan metode pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.